Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Keperilakuan kelas FA. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep keperilakuan individu dalam organisasi, perspektif akuntansi, mengenai sikap, motivasi, dan teori-teori motivasi klasik dan kontemporer. Semoga dengan adanya video ini, rekan-rekan dapat lebih terbantu dalam memahami materi yang akan kita bahas. Baiklah, selamat menonton. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Untuk materi selanjutnya akan langsung dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karela dengan NIM 2018-310-172. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Komponen sikap terdiri dari teori. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Emosional. Komponen emosional atau efektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Perilaku. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Selanjutnya, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. 1. Pemahaman. 2. Kebutuhan dan kepuasan. 3. Definisif ego. Dan 4. Ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Sikap juga melayani fungsi dari ekspresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Pralinda dengan NIM 2018-310-281. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas di sini adalah mengenai sikap dan konsistensi. Jadi, dalam sikap dan konsistensi ini maksudnya adalah bahwa setiap individu itu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga terlihat lebih rasional dan konsisten. Jadi misal saya selalu bilang bahwa perusahaan A itu tidak baik, perusahaan A itu kinerja keuangannya itu buruk, perusahaan A itu tidak sebaik perusahaan-perusahaan lainnya. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian saya melamar kerja di perusahaan A dan ternyata saya diterima. Maka saya merubah pernyataan saya menjadi, oh ternyata perusahaan A tidak terlalu buruk seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari sikap dan konsistensi. Kemudian di sini ada formasi sikap dan perubahan. Jadi formasi sikap ini mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Sedangkan perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada teori-teori yang berkaitan dengan sikap. Nah, jadi teori-teori ini ada 6. Yang pertama ada teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, lalu ada teori disonansi kognitif, kemudian ada teori persepsi diri, dan yang terakhir ada teori penguatan dan tanggapan stimulus. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama adalah mengenai teori perubahan sikap. Nah, jadi teori perubahan sikap ini dapat membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dari keadaan, dan perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Misal, saya sebenarnya tidak tertarik untuk membeli produk A, tapi setelah saya melihat iklan di televisi mengenai produk A, ternyata saya tertarik untuk membeli, maka saya merubah sikap saya. Nah, seperti itu adalah contoh dari teori perubahan sikap. Kemudian ada teori pertimbangan sosial. Jadi teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek, dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Nah, contoh nih, dalam sebuah rapat organisasi nih ya, dalam sebuah rapat organisasi untuk memilih ketua. Misal ada nih orang-orang yang tidak mau datang.
karena ternyata ada unsur politik di dalam sana. Nah, tapi juga ada yang mau datang tetapi mereka bersikap netral. Nah, ini akan menjadi pertimbangan. Nah, pertimbangan inilah yang akan menentukan pemilihan suatu sikap yang akan diambil oleh seseorang itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada konsistensi dan teori perselisihan. Nah, jadi teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Sedangkan teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Jadi teori ini memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, yang keempat ini ada teori disonansi kognitif. Jadi teori disonansi kognitif ini dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1950-an, dan teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Jadi disonansi dalam hal ini itu berarti adanya suatu inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Dan teori ini dapat membantu kecenderungan untuk mengambil bagian dari perubahan sikap dan perilaku. Kemudian yang kelima ini ada teori persepsi diri. Jadi teori persepsi diri ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ini ada teori penguatan dan tanggapan stimulus. Jadi teori penguatan ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif ini akan cenderung untuk diulang. Nah, sedangkan tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Nah, jadi teori penguatan ini ada dua macam. Jadi ada penguatan positif juga ada penguatan negatif. Contoh penguatan positif misal dalam sebuah perusahaan itu diadakan karyawan terbaik mingguan. Misal saya untuk minggu ini menjadi karyawan terbaik, maka saya akan diberi reward oleh perusahaan yaitu berupa bonus. Nah, jadi saya untuk selanjutnya, untuk minggu-minggu berikutnya saya akan mempertahankan posisi saya. Bagaimana caranya? Sehingga sikap untuk positif ini akan cenderung untuk saya ulang. Bagaimana agar saya bisa mempertahankan posisi saya seperti itu. Sedangkan konsekuensi negatif ini misal di supermarket di supermarket ini saya beli makanan yang masih ada segelnya. Ternyata saat di kasir ini belum dibuka segelnya. Misal kalau di baju ini kayak ada tag gitu. Nah, ini ternyata belum diambil oleh kasirnya. Kemudian saya lewat di mesin yang bisa mendeteksi bahwa ada barang yang belum dibayar dan saya lewat ternyata bunyi. Nah, kemudian kasir ini diperiksa apakah memang tadi sudah dibayar cuman belum dilepas. Ternyata memang belum dilepas. Jadi ini adalah salah dari kasir. Kemudian kasir ini tadi diberikan SP. Nah, jadi surat peringatan. Jadi karena kelalaiannya dalam bekerja, maka dia ini diberi surat peringatan oleh atasannya. Jadi untuk konsekuensi negatif ini, maka untuk selanjutnya dia akan lebih berhati-hati untuk menghindari konsekuensi negatif tadi, yaitu mendapatkan SP. Jadi dia tidak akan mengulang bagaimana agar dia tidak lalai dan tidak mendapatkan konsekuensi yang negatif seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Melinda Estrifani dengan NIM 2018 310 420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Nah, pengertian motivasi sendiri adalah proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan intensif. Jadi, terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Hal ini sangat penting karena arti manajer, sebagaimana sering didefinisikan oleh banyak buku manajemen, adalah menyelesaikan melalui orang lain atau getting things done through other people. Ada 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu tahun 1950-an. Ketiga teori ini adalah teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan juga teori motivasi Hitchins. Teori-teori ini bersifat awal.
Karena yang pertama, teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang, dan juga para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Selanjutnya ada teori motivasi klasik. Yang pertama ada teori kebutuhan dan juga kepuasan. Yang kedua ada teori X dan Y, dan yang ketiga ada teori dua faktor. Pada teori kebutuhan dan kepuasan, Maslow menjelaskan bahwa suatu bentuk teori kelas, teorinya menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan dapat mempengaruhi perilaku mereka. Hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psikologis needs, yaitu kebutuhan fisik seperti rasa lapar, rasa haus, kebutuhan dan perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan safety needs, yaitu akan kebutuhan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan atau pemecatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan juga kasih sayang. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan esteem needs, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan, reputasi, dan juga prestasi. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang paling sesuai dengan dirinya. Selanjutnya yaitu teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas Mr. Gregor. Pandangannya yakni mengenai manusia menyimpulkan bahwa manusia memiliki dasar negatif dan diberi tanda sebagai teori X, dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. Yang pertama ada teori kebutuhan Maxwell. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan yang awalnya dikembangkan oleh Maxwell pada tahun 1990-an, juga mempunyai suatu faktor-faktor hierarki yang memotivasi perilaku. Yang kedua ada teori dua faktor. Pada pertengahan 1990-an, Herzberg mengajukan suatu teori memotivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Teori ini berpengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi penting dari teori Herzberg adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam memotivasi dan menjadi bahan perbandingan yang menyenangkan terhadap seluruh pengaruh negatif. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Furutunada dengan NIM 2018310674. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori motivasi kontemporer yang terdiri dari teori keadilan, teori IRG, teori harapan, teori penguatan, teori penetapan, dan juga teori atribusi. Yang pertama yaitu teori keadilan. Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Lalu yang kedua yaitu teori IRG. Teori IRG atau Existence Relatedness Growth menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki tiga hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan ketertarikan, dan juga kebutuhan akan pertumbuhan. Lalu yang ketiga yaitu teori harapan. Teori ini dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dan dari tindakannya. Variabel-variabel kunci dalam teori harapan adalah yaitu yang pertama usaha atau effort, yang kedua yaitu hasil atau income, yang ketiga adalah harapan atau ekspektasi. Lalu instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan seseorang dalam hasil tertentu.
Lalu yang selanjutnya yaitu teori penguatan. Teori ini memiliki beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama adalah pusat perhatian adalah pada perilaku yang dapat diukur, seperti jumlah yang dapat diproduksi, kualitas produksi, lalu ketepatan pelaksanaan jadwal produksi dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kontingensi penguatan, yaitu yang berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. Lalu yang ketiga yaitu semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan, misalnya seperti prestasi kerja dengan pemberian penguatan atau imbalan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Lalu yang selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locheke pada tahun 1986. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan atau apa yang diharapkan oleh organisasi terhadapnya akan berpengaruh perilaku terhadap pekerjaannya. Lalu yaitu teori yang terakhir yaitu teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal. Nah, kemudian akan dibahas mengenai review artikel tentang analisis pengaruh aspek keperilakuan terhadap sistem akuntansi, yakni studi kasus pada PT Sinar Galesong Prima di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kudratunada dengan NIM 2018-310674. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel, yaitu mengenai latar belakang dan juga tujuan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Sebuah sistem akuntansi tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimana berperan untuk menjalankan sistem akuntansi tersebut walaupun secara teknis telah dinilai baik dan didukung kemajuan teknologi yang canggih. Kesalahan dalam penempatan sumber daya manusia dapat menyebabkan kesalahan pada output yang dihasilkan atau diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan aspek keperilakuan terhadap mendesain, menganalisis, dan juga mengimplementasi dalam menjalankan sistem akuntansi. PT Sinar Galesong Prima di Manado, yakni perusahaan dagang yang bergerak di bidang otomotif atau transportasi, yang pada perusahaan ini elemen sistem akuntansi merupakan komponen utama karena di setiap aktivitasnya pasti melibatkan perangkat output dan pengelola input. Terlepas dari sistem akuntansi yang dijalankan, unsur perilaku yakni psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, khususnya sikap, motivasi, persepsi, dan emosi karyawan yang ada pada perusahaan tersebut berkaitan dengan jalannya sistem akuntansi, dirasa perlu untuk diteliti pengaruhnya. Di mana hasil observasi lapangan sewaktu penulis studi magang di perusahaan ini, penulis masih melihat beberapa kekurangan dalam aspek keperilakuan yang berada pada karyawan-karyawan di sana. Contohnya seperti aspek sikap, motivasi dalam bekerja, dan emosi karyawan pada perusahaan tersebut yang belum bisa dikatakan baik dalam menjalankan sebuah sistem akuntansi. Untuk perusahaan tersebut masih ada pun beberapa kekurangan lain terkait aspek keperilakuan yang masih perlu penulis teliti lebih jauh lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk menganalisis aspek keperilakuan, yaitu pengaruh sikap, motivasi, persepsi, dan emosi terhadap sistem akuntansi PT Sinar Galesong Prima di Manado. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Melinda Sirvani dengan NIM 2018-310420. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada review artikel kali ini. Yang pertama, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian asosiatif dengan metode deskriptif dan juga kuantitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Sinar Galesong Prima di Manado yang bertempat di Jalan Pierre Tandean nomor 9 Boulevard Manado. Yang ketiga, populasi dan sampel yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT Sinar Galesong Prima di Manado yang terdiri dari bagian akuntansi, administrasi, dan gedung yang berjumlah 38. Responden berdasarkan dari instansi, tingkat pendidikan, umur, dan lama bekerja. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Data ini diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Dan yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Pralinda dengan NIM 2018-310281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Jadi bisa dilihat di slide ini bahwa ada suatu kerangka
di mana di sini ada 4 variabel independen yaitu sikap, motivasi, persepsi, juga emosi. Nah, variabel dependennya yaitu sistem akuntansi. Jadi berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang sudah ada di slide ini, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu sikap, motivasi, persepsi, dan emosi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap jalannya sistem akuntansi. Nah, setelah dilakukan penelitian, maka bisa dilihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi di PT Sinar Galesong Prima. Nah, hal ini dikarenakan ternyata sikap karyawan di perusahaan ini sudah baik dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua mengenai motivasi. Jadi ternyata motivasi ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi yang ada di PT Sinar Galesong Prima. Hal ini dikarenakan bahwa pemotivasian terhadap karyawan di PT Sinar Galesong Prima ini sudah bisa dikatakan baik. Kemudian yang ketiga mengenai persepsi, bahwa ternyata persepsi ini berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi yang ada di PT Sinar Galesong Prima. Hal ini dikarenakan karena cara berpikir dan cara pandang karyawan di PT Sinar Galesong Prima masih belum baik. Kemudian yang terakhir mengenai emosi. Jadi emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi yang ada di PT Sinar Galesong Prima. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, karyawan cenderung tidak menunjukkan emosi baik itu perasaan ketika sedang melakukan pekerjaan mereka. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan aspek keperilakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi di PT Sinar Galesong Prima. Saran: perlu untuk tetap menjaga peraturan yang mengatur sikap karyawan untuk kelancaran penerapan sistem informasi akuntansi. Perlu menjaga adanya penghargaan untuk prestasi atau kinerja karyawan sehingga akan ada peningkatan dalam motivasi kerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Keperilakuan kelas FA. Semoga dengan adanya presentasi ini, rekan-rekan dapat lebih memahami materi yang telah kami bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.